Assalamualaikum teman-teman. Jadi video kali ini akan membahas tentang penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia Australia dan Samudra Hindia Pasifik. Bagaimana sih pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra? Jadi, letak geografis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia sangat luas dan kekayaan khas kepulauan. Penjelajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan juga politik. Faktor pendorong bangsa Barat datang di Indonesia karena ada tiga. Yang pertama yaitu kekayaan alam seperti rempah-rempah. Lalu yang kedua motivasi atau 3S. Yang dimaksud di sini adalah growth, gospel, dan glory. Growth adalah emas, gospel yang dimaksud di sini adalah menyebar luas agama Nasrani, dan glory adalah kejayaan bangsa. Lalu yang terakhir yaitu revolusi industri. Jadi revolusi industri ini adalah salah satu pendorong dari imperialisme. Bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme? Yang pertama yaitu bangsa Barat di Indonesia. Bagaimana kedatangan bangsa Barat ini yang menimbulkan kongsi dagang VOC yang didirikan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya VOC ini yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Lalu, pengaruh monopoli pedagang. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah politik, adu domba. Akibat monopoli rakyat, Indonesia sangat menderita. Lalu pengaruh kebijakan kerja paksa. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Lalu pengaruh sistem tanam paksa. Ketika awal abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Salah satunya cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Lalu perlawanan terhadap persekutuan dagang. Monopoli dagang pada masa kolonialisme sangat merugikan masyarakat Indonesia. Adanya kongsi dagang membuat masyarakat harus mengalami kerugian karena hasil bumi hanya dapat dijual pada kongsi dagang tersebut dengan harga di bawah pasar. Lalu selanjutnya adalah perlawanan terhadap pemerintah Hindu Belanda. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Namun, perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Yang pertama yaitu Perang Baderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Tetapi Perang Padri ini membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain. Yang kedua yaitu Perang Aceh. Pada masa Perang Aceh ini, Traktat London tahun
1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris. Sebagai gantinya, Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tanggal 14 April tahun 1873. Semangat jihad perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Dengan siasat Belanda tersebut, akhirnya mereka menang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Periangan, kemudian di Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Dan yang terakhir yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya adalah pada masa pendudukan Jepang. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang banyak tersedia di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan. Tetapi Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain yaitu membentuk organisasi sosial, membentuk organisasi militer, Romusa, dan eksploitasi kekayaan alam. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana sih perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan penduduk Jepang? Yang pertama yaitu pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan, yaitu Sumpah Pemuda. Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai mengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.